Ya, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kalangan perguruan tinggi ini pun menuai polemik ya. Seperti yang tadi diinformasikan, ada yang pro, ada yang kontra juga. Kita akan langsung membahasnya kali ini dengan perwakilan mahasiswa tentunya. Surya Yudi Putra yang merupakan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2021 dan juga Kaharudin, Presma BEM Universitas Riau. Selamat malam Kahar dan Surya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nanti akan bergabung juga bersama kita Prof. Nizam yang merupakan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Tapi sebelumnya saya akan kepada Surya dan Kahar terlebih dahulu. Permendikbud ini dibuat tujuannya atau objeknya adalah mahasiswa di sini, di mana harus ada keterlibatan dari semua pihak untuk sama-sama menghapuskan atau mencegah menangani kekerasan seksual di kawasan kampus. Saya akan ke Surya dulu. Surya, sikapnya seperti apa sih menanggapi atau melihat adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini? Ya, terima kasih. Kalau dari kami sendiri, sikap dari kami adalah sangat menyetujui gitu. Kami sangat menyambut baik adanya Permendikbud tentang PPKS ini, di mana hal ini telah menjadi suatu titik cerah bagi kami untuk para penanti kepastian hukum bagi para korban kasus kekerasan seksual itu sendiri. Karena banyak sekali, benar sekali tentang fenomena gunung es memang, baik yang di dalam kampus maupun di luar kampus, itu masih terjadi hingga kini dalam kasus kekerasan seksual. Salah satunya di UI pun, berdasarkan data kekerasan seksual yang dimiliki dari catatan akhir tahunnya Hope Health UI, itu memiliki banyak banget data kasus yang telah terjadi gitu. Baik dari secara verbal, secara fisik maupun hal-hal lainnya yang telah terjadi gitu kan. Bahkan dari yang offline pada tahun 2019 hingga ke 2021 itu semakin meningkat, terutama di kala online ini, karena semakin banyak bisa berbagai macam melalui online, melalui media sosial yang akan semakin marak terjadi. Dan hal ini pun bahkan hingga saat belum adanya peraturan ini, dari kampus pun belum ada yang bisa menegakkan hukumnya gitu, belum ada yang bisa memberikan kepastian hukumnya, yang kepastian hukum dalam artian yang bisa berperspektif terhadap korban gitu kan, yang bisa memberikan kebutuhan korban dari mulai pelaporan, pengaduan, pendampingan hingga nanti penyelesaian di akhirnya. Dan itu belum pernah ada gitu. Itu yang menyebabkan fenomena gunung es ini semakin banyak terjadi, dan bahkan di sosialisasi dari Bapak Nadiem Makarim kemarin di itu Zoom Merdeka Belajar, dikatakan bahwa berdasarkan survei mereka pun mengatakan demikian gitu. Berdasarkan survei mereka ke berbagai unit, itu ada 79-80% yang memang terjadi kekerasan seksual di universitasnya gitu. Dan ini menjadi urgensi yang penting, ditambah lagi RUU PKS yang tidak kian ada, maka peraturan ini menjadi suatu titik cerah paling tidak di lingkup perguruan tinggi. Itulah mengapa kami sangat menyetujui dan terutama mendesak Universitas Indonesia untuk segera membentuk peraturan turunan dan satgas sesuai dengan peraturan Permendikbud. Baik, Surya. Ya, berarti ini adalah satu angin segar yang kemudian harusnya disambut baik oleh semua pihak, termasuk universitas juga harus segera membuat satgas sesuai dengan arahan dari Menristek tersebut ya, Mendikbudristek tersebut. Baik, dari Surya saya ke Kahar. Kahar, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kemudian adanya frasa yang menjadi sorotan dalam Permendikbudristek ini adalah tanpa persetujuan ataupun konsen, yang kemudian membuat BEM Unri ini menyatakan menolaknya kata-kata ini adanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini justru ada ya beberapa klausul pengecualian kalau kita memang lebih menelaah daripada pasal tersebut. Karena BEM Unri menilai nantinya akan mendorong atau menduga bisa memicu adanya zina di kawasan kampus. Apa sih sebenarnya dasarnya akhirnya BEM Unri menyatakan hal tersebut? Baik, Pak. Pertama, kita perlu apresiasi dari Kementerian sudah membuat aturan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 tentang penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan hari ini Universitas Riau membutuhkan hal tersebut, bagaimana ada kasus pelecehan seksual di Universitas Riau saat ini. Betul. Kami membutuhkan hukum terkait tentang hal tersebut. Dan hari ini kenapa kami tentang perlindungan dan penanganan korban, kami terkait tentang Permen nomor 30 mengapresiasi yang ada di dalam sana. Namun ada beberapa poin, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan bagaimana founding father kita mendirikan bangsa ini. Ya, sebagaimana sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan baru ada sila kedua kemanusiaan.
bagaimana dalam hukum Indonesia ini harus bersesuaian dengan norma-norma agama juga. Kemudian bagaimana pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Jadi tentang hal tersebut bagaimana contoh pasal 5 salah satu ayat adalah bagaimana memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Bagaimana ketika dia realitasnya kenyataan di lapangannya adalah terjadi antara adanya konsen atau suka sama suka terkait tentang bagaimana bersetuju, dan itu terjadi di lingkungan kampus. Itu kita tidak membenarkan hal tersebut terjadi di lingkungan kampus. Baik, jadi secara umum Kahar menilai bahwa dengan adanya Permendikbud ini, terutama di pasal 5 tersebut, itu justru akan mendukung adanya tindakan zina di kawasan kampus ya? Iya, terkait tentang hal tersebut, maka dari pernyataan atau yang ada di dalam sana tanpa persetujuan korban, artinya kita membenarkan bahwa di luar dari situ maka tidak ada payung hukum untuk pelecehan, karena pelecehan seksual ini luas, ada offline, online, verbal dan non verbal, dan itu rasionalitas hukum sulit untuk membuktikan hal tersebut. Oke, nanti kita akan lebih bahas lagi, Kahar dan juga Surya lebih mendalam terkait dengan hal ini, polemik ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, dan CNN Indonesia Connected akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita akan kembali berdialog tentang dengan Permen PPKS ini, dan sudah bergabung PLT Dirjen Dikti Ristek. Ini Prof Nizam, selamat malam Prof. Baik, Prof Nizam sudah bergabung di sini. Prof Nizam, tadi yang menjadi kekhawatiran pada intinya kedua perwakilan mahasiswa yang hadir di sini, Surya maupun Kahar ini sangat mengapresiasi adanya Permen Dikbud Ristek ini. Tapi kemudian yang menjadi kekhawatiran dari BEM Unri atau Presmanya ini adalah bagaimana itu bisa membuka ruang terjadinya zina begitu Prof di lingkungan kampus. Sikap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini seperti apa, Prof? Baik, Prof Nizam, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya Prof Nizam belum bisa mendengar. Saya akan langsung kembali lagi tadi ke Kahar. Kahar, secara singkat saja, apa kemudian yang membuat Anda begitu yakin bahwa adanya permen ini bisa membuka ruang zina seperti yang tadi Anda sampaikan? Ya, seperti ini Mbak. Contoh tadi pasal 5 salah satu ayat bagaimana memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Apa bedanya jikalau diganti menjadi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Nah, itu tanpa ada frasa kata persetujuan korban. Ketika kita mengatakan kontradiktif dari itu adalah bagaimana persetujuan, artinya kita tidak bisa mempayungi hukum terkait tentang ada persetujuan di sana ketika melakukan hal tercelah seperti itu, asusila seperti itu, karena di Riau itu masih kental dengan adat Melayunya, bagaimana nilai-nilai agama, budaya-budaya agama itu yang masih kental, dan kita harus mempertahankan hal tersebut sebagaimana sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama dan ketuhanan, dan juga pasal 28J ayat 2 ini di Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ketika tidak dihilangkan frasa persetujuan, artinya di dunia intelektual ini akan marak terjadinya terkait tentang asusila ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau tidak senonoh. Baik, itu tadi kegusaran atau kegelisahan dari Kahar mewakili teman-teman dari BEM Unri. Prof Nizam, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Prof? Baik, kita masih tunggu Prof Nizam untuk bisa tanggapannya seperti apa, Prof? Ini Prof, terkait dengan kegusaran dari Kahar ini dan juga teman-teman dari BEM Unri. Baik, ya. Sekarang saya kalau gitu akan kembali lagi ke Surya. Surya, ini BEM UI memiliki pandangan yang berbeda. Apa sih kemudian yang membuat teman-teman dari BEM UI ini optimistis bahwa sebenarnya tujuan awalnya dari permen ini adalah memang untuk melindungi setiap orang dari kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus? Iya, tapi tadi dari Mbak Maitri nggak dengar saya. Oke, baik.
Berarti ini lebih bagaimana kita menyikapi ini ya, mendukung ini ya, Mbak, berarti. Iya, ini kan pandangannya berbeda ya dengan teman-teman dari UNRI yang menilai bahwa ada ruang nih akan ada perbuatan zina di lingkungan kampus jika permennya ini diaplikasikan. Iya betul. Nah, hal ini tuh sudah sering terjadi sebenarnya, Mbak. Sudah sering terjadi dari dulu pembahasan RUU PKS dari tahun 2019 yang memang BEM FHUI maupun bersama dengan BEM UI, BEM SOUI lainnya telah menyikapi, telah membuat kajian dan meluruskan miskonsepsi yang sekiranya masih terjadi gitu. Jadi dalam Permendikbud PPKS ini, unsur persetujuan atau konsen yang kita maksud adalah bukan tentang membolehkan atau bahkan mendukung seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa aja. Bukan untuk melegalkan seks bebas atau semacamnya. Cuman ini bertujuan untuk melindungi setiap orang dari aktivitas seksual yang tidak diinginkannya gitu. Untuk melindungi korban. Yang dimana sampai saat ini, belum adanya ini, kedudukannya itu tidak setara gitu kan. Terlepas dari adanya relasi kuasa dan sebagainya gitu. Dan bahkan konsen yang dimaksud dalam hal ini yaitu butuh banyak persyaratan juga dalam hal konsen gitu. Konsen sendiri yang kita anut sejauh ini adalah memiliki beberapa sifat juga gitu. Dari yang harus diberikan secara sadar dan tanpa manipulasi dari manapun, dapat ditarik kembali, diberikan saat sudah terinformasikan secara benar dan lengkap, diberikan dengan antusias dan diberikan secara spesifik dalam artian apabila seorang telah setuju melakukan suatu hal, bukan berarti dia setuju untuk melakukan hal lainnya yang terkait dengan hal tersebut gitu. Dan apabila hal ini, salah satu syaratan ini pun tidak terlaksana dalam pemberian persetujuan itu, maka hal tersebut masih dapat diduga menjadi suatu kekerasan seksual gitu. Dan mengenai tadi misalkan, mengenai nilai moralitas dan agama. Suatu kekerasan seksual sudah pasti bertentangan dengan nilai agama dan moralitas. Kan? Itu yang menjadi titik besar gitu. Sebagaimana kemarin Kementerian Agama dalam sosialisasi juga menyatakan, baik secara nilai agama maupun secara keilmuan maupun secara moralitas, kekerasan seksual memang tidak benar gitu. Justru ketika itu dilanggengkan dan ketika tidak ada dengan tidak ada kata-kata ini tanpa persetujuan korban, itu jadi pertanyaan. Padahal konsen atau persetujuan korban merupakan suatu parameter yang paling penting dalam menentukan kekerasan seksual atau tidak gitu. Jadi hal itulah yang memang perlu gitu. Balik lagi bahwa Permendikbud Ristek ini memang tujuan awalnya untuk tadi mencegah adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya akan coba lagi ke Prof. Nizam. Prof. Nizam, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Prof? Ya, jelas, Pak Mevi. Ya, sudah jelas. Prof, ini tadi dari BEM UI maupun BEM UNRI masih bergelut dengan masalah adanya ruang untuk perbuatan zina yang bisa dilakukan dengan adanya permen ini. Prof. Nizam, mungkin boleh diluruskan lagi tujuan utamanya apa sih, Prof? Dan kemudian seberapa efektif ini bisa mencegah kasus kekerasan seksual di kawasan kampus tanpa adanya perilaku zina, Prof? Ya, terima kasih Mbak Mevi. Jadi Mas Yusra menjelaskan dengan sangat-sangat bagus. Tujuan dari permen ini adalah untuk mengatasi kekerasan seksual yang di kampus. Memang frame-nya itu adalah untuk mengatasi kekerasan seksual. Sehingga memang di sana ada beberapa istilah dan beberapa kemudian seolah-olah dimaknai sebagai pelegalan perilaku orang yang lain, susila dan lain-lain. Itu aturannya berbeda ya dengan kekerasan seksual itu. Oke, Prof. Nizam, kita akan masuk langsung ke implementasinya. Tadi sudah dijelaskan tujuannya apa dan kemudian juga sudah dijabarkan bahwa memang adanya permen ini tidak serta-merta berarti adanya ruang untuk melakukan perbuatan zina di kawasan kampus. Kita langsung beralih ke implementasi karena memang Menteri Nadiem Makarim ini bahkan sudah dengan tegas nantinya akan menjatuhkan sanksi nih, Prof, kepada pihak kampus apabila tidak langsung membentuk tim Satgas dan juga tidak mendukung adanya permen ini. Sanksinya apa saja, Prof? Ya, nomor satu yang kita ingin dorong adalah pencegahan ya. Jangan sampai ini terjadi, itu nomor satu. Itu harus kita perjuangkan bersama dan saya selalu mengajak adik-adik mahasiswa yang karena bagian dari memastikan bahwa kampus itu adalah tempat yang paling aman untuk belajar, tempat yang paling untuk melakukan penelitian dan berbagai macam aktivitas lainnya. Jadi jangan sampai kemudian kampus itu jadi ruang yang menakutkan. Pendidikan sangat penting, melalui pendidikan, edukasi. Ini kadang-kadang juga masyarakat tidak tahu ya apa itu kekerasan seksual. Kita menganggap hal-hal yang dilakukan selama ini seolah-olah itu hal yang biasa. Bahkan
meskipun itu melukai bagi perempuan maupun juga laki-laki ya, korbannya tidak terlalu perempuan. Ya, itu melukai hati. Jadi selama ini dibiarkan dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Nomor satu adalah tadi pencegahan melalui sosialisasi, edukasi pada seluruh komunitas kampus. Kemudian yang kedua itu adalah penindakan. Kalaupun sudah dicegah jadi kejadian kekerasan seksual, kita harus ada kepastian. Nomor satu kepastian tentang perlindungan, kepastian kemana melapor. Selama ini kan banyak sekali korban yang tidak berani melapor karena tidak tahu kemana melapor. Akhirnya ke media sosial atau media elektronik yang kemudian malah dituntut balik sebagai pencemaran nama baik dan seterusnya itu. Jadi harus ada mekanisme yang jelas bagaimana seorang korban itu melapor. Dan ada kepastian perlindungan bagi pelapor, ada kepastian pendampingan bagi pelapor, ada kepastian tindak lanjut dari laporan tersebut. Itu yang sangat penting yang kita garis bawahi di dalam permen ini. Saya yakin tidak ada kampus satupun yang menginginkan kampusnya itu menjadi tempat yang tidak aman. Saya yakin tidak ada seorang pun rektor yang melindungi predator seksual ya. Ya. Ini kita memberikan penguatan bagi para rektor, bagi pimpinan perguruan tinggi, pastikan bahwa kampus kita itu aman. Selama ini beberapa kali saya mendapatkan komplain ataupun keluhan dari pimpinan perguruan tinggi. Pak Dirjen ini kan nggak ada aturannya, apa yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual itu seperti apa? Itu kadang-kadang kan karena ketiadaan payung tadi kemudian menjadikan berbagai macam kasus itu mentah, hilang begitu saja, dibiarkan atau tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi kepastian ini sangat perlu. Itulah kenapa kehadiran permen ini. Dan aturannya pun itu sifatnya adalah sanksi-sanksi itu adalah sifatnya administratif yang masih ada di bawah lingkup dunia pendidikan. Permen ini mengatur rumah kampus atau rumah pendidikan. Jadi tidak seperti undang-undang atau hukum pidana, hukum perdata atau hukum yang lain. Adalah mengatur rumah tangga perguruan tinggi. Ya, anggota Satgasnya nanti berarti dari mana itu, Prof? Dari pihak rektorat kah atau ada pihak mahasiswa juga melakukan pengawasan? Baik, anggota Satgas ini adalah komunitas internal kampus itu sendiri. Baik itu mahasiswa, karena ini adalah yang penting di dalam dunia kampus ya, sebagai objek, dan juga para dosen, teknik, kita harapkan representatif dari masyarakat kampus. Baik. Agar masyarakat kampus itu kita saling jaga, saling saling asuh gitu. Harus saling jaga antara masyarakat kampus ya, termasuk diantaranya mahasiswa. Saya mau tanya ke dua orang mahasiswa yang ada di sini. Pertama ke Kahar dulu. Dengan melihat adanya Satgas yang dibentuk ini, menurut Anda seberapa efektif ini bisa benar-benar mengurangi angka kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus? Singkat saja Kahar, silakan. Baik, pertama catatan untuk kejahatan seksual tadi bukan hanya kekerasan seksual saja, tapi ada penyimpangan seksual di luar nikah, kemudian seksual yang mengandung unsur material dan perusakan akibat dari seksual tadi. Dan untuk Satgas ini bagaimana supaya efektif, dan hari ini tim pencari fakta di Universitas Riau sudah terbentuk, tapi tidak ada unsur mahasiswanya dan bahkan unsur perempuannya tidak dari 2/3 perempuan dalam isi tim pencari faktanya. Dan Satgas ini harapannya bisa menjadi memantau segala elemen yang ada di dunia kampus, baik itu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dan juga harus ada unsur yang memahami tentang hukum, ahli bahasa, kemudian ada konseling atau psikolog, sehingga kedepannya itu ada pendampingan psikolog dari kampus ataupun universitas, dan juga ada pendampingan hukum untuk korban ketika melaporkan tentang sanksi hukum tadi. Dan juga perlu digarisbawahi adalah sanksi administratif. Jadi ini menjadi tanda tanya di kondisi yang terjadi di saat Universitas Riau saat ini. Kebingungan, pimpinan universitas itu kebingungan untuk memberikan sanksi administratif. Bahkan untuk menonaktifkan hak pendidikan dari terlapor itu belum ada sampai saat ini di Universitas Riau. Ya, makanya dengan adanya Permendikbud-Ristek ini diharapkan bisa kemudian menjadi jawaban ya atas kasus-kasus yang terjadi. Saya ke Surya. Surya, ini sanksinya tidak main-main, bahkan sampai ada juga penurunan akreditasi. Menurut Anda sudah efektifkah jika nanti benar-benar dilaksanakan pembentukan tim Satgas dan segala tugasnya?
Baik, ya menurut saya bisa dibilang ini yang paling efektif untuk sampai saat ini, Mbak. Karena belum pernah ada kepastian atau payung hukum untuk para korban dari kekerasan seksual ini. Ya. Jadi dengan isi Permendikbud PPKS ini, yang mana BEM UI, BEM SOUI beberapa pun juga sempat terlibat dalam pembuatan draftnya, sempat melihat dan sebagainya, dan alhamdulillah yang diterbitkan pun tidak melenceng dari sebagaimana yang dibahas, dan alhamdulillah insya Allah memang efektif dari hal ini adalah yang paling setidaknya bisa menjadi acuan utama gitu. Ya. Dan di dalam peraturan tersebut juga ditegaskan maksimal 1 tahun kalau tidak salah untuk universitas membentuk satgas dan melaksanakan hal ini beserta peraturan lainnya. Ya, kita Itulah yang kawal harapkan bersama-sama ya. Di dalam ini dari model dari pelaporan, pengaduan, pendampingan, pemulihan dan sebagainya yang selama ini belum pernah ada secara jelas dalam hukum, dalam kepastian hukum, kali ini sudah jelas dan setidaknya secepatnya harus ada. Ya. Karena semua ini untuk kepentingan korban, sebagaimana Menteri Nadiem juga mengatakan bahwa para korban dapat memiliki trauma yang bisa dibilang permanen. Ya. Jadi Jangan berbagai sampai polemik yang ada, berbagai pendapat yang ada, ya itu mungkin ada faktor di mana mungkin belum pernah menjadi korban atau mungkin belum pernah mendampingi korban atau sebagainya gitu. Tapi kita tetap harus menghargai adanya demokrasi itu. Ya. Tetapi Baik, kalau dari Surya. kami BEM SOUI tetap mendukung untuk kepentingan korban, tetap mendesak untuk UI, terutama UI untuk melaksanakan peraturan turunan dan membentuk satgas sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Dikti ini. Iya, jangan Seperti sampai korbannya ya nanti akhirnya menjadi korban 2 kali seperti tadi yang sudah disebutkan Prof. Nizam juga, karena ingin melapor tidak punya ruangnya, akhirnya melapor di medsos, akhirnya dijerat Undang-Undang ITE. Jangan sampai sang korban tidak justru mendapatkan perlindungan, dan diharapkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini bisa menjadi jawabannya ya. Kita kawal bersama jalannya seperti apa nanti. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya, Prof. Nizam, PLT Dirjen Dikti Ristek. Kemudian ada juga Surya Yudi Putra, Ketua BEM FHUI 2021. Dan tentunya kepada Kak Harudin, Presma BEM Unri. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu semuanya.